Dikutip dari zonajakarta.com, Amerika Serikat dan Indonesia merupakan negara yang saling membutuhkan. Misal dalam konteks penjualan senjata, Amerika Serikat butuh Indonesia untuk membeli alutsista buatannya. Sebaliknya, Indonesia juga butuh senjata Amerika Serikat untuk memperkuat diri. Apalagi saat ada klaim Nine Dash Line China. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin terjalin erat akibat hal tersebut. China juga dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman utamanya saat ini, menempatkan Rusia di urutan ketiga. Di sisi China, mereka menganggap hadirnya Amerika Serikat di Asia Pasifik ialah bentuk penjajahan baru. Di Taiwan, Amerika Serikat dianggap China menyerobot kedaulatannya lantaran Taipei merupakan wilayah tradisionalnya. Bangsa Asia tidak boleh melibatkan benua lain mencampuri urusannya, dan inilah yang ditudingkan China ke Amerika Serikat. China juga berharap Indonesia netral dalam permasalahannya dengan Amerika Serikat. Kenetralan Indonesia akan berdampak baik bagi China mengatasi permasalahannya dengan Amerika Serikat. Pengamat militer Su Liping melihat Indonesia tidak akan condong ke satu negara dalam masalah ini. Indonesia tidak ingin Asia Tenggara menjadi wilayah perebutan konflik kepentingan Amerika Serikat China. Juga Indonesia tidak ingin Amerika Serikat mengganggu situasi regional. Keberpihakan tidak sejalan dengan UU Indonesia. Jakarta dipastikan tidak akan condong ke salah satu blok dalam urusan Laut Cina Selatan. Secara garis besar, memang kebijakan luar negeri bebas aktif melarang Indonesia berpihak pada satu blok. Tapi Indonesia tahu bahwa mewujudkan perdamaian maka bersiaplah untuk menghadapi perang. Manusia dilahirkan salah satunya untuk berperang. Andai kata dunia tidak ada tentara, cuma kalimat harapan. Tidak ada tentara atau militer, maka sebuah negara bisa diinjak-injak bangsa lainnya. Argumen itu pernah diungkap Jenderal Urip Sumoharjo ketika tahu Belanda menyarankan Republik Indonesia Serikat membentuk gendarmerie, yakni polisi merangkap militer langsung ditolak mentah-mentah. Sebab Urip melihat usulan Belanda untuk menihilkan keberadaan militer bagi Indonesia. Maka dari itu Indonesia juga harus bersiap menghadapi pertempuran jika ingin perdamaian. Pembelian jet tempur secara masif dan fregat menjadikan Indonesia disorot oleh negara lain. Salah satunya adalah untuk menyadari bahwa sementara Indonesia membutuhkan China secara ekonomi, China juga membutuhkan Indonesia. Jika kita melihat peta resmi BRI misalnya, Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu titik fokus di sepanjang rute maritim dari inisiatif tersebut. Mantan diplomat senior Singapura, Kishore Mahbubani, mengatakan bila tidak disikapi dengan cermat, ada kisruh mengkhawatirkan di Natuna Utara yang akan ditimbulkan oleh China. Sementara itu pengamat dari South China Sea Institute Universitas Xiamen, Fu Kuncheng, menjelaskan setidaknya Beijing harus menghormati kedaulatan Indonesia di Natuna Utara. Bila nekat menerobos Natuna Utara, maka Indonesia bisa memberikan pukulan telak bagi China.